Eh, Kita lanjut ke kemarin kan kita terakhir sudah sindrom C ya. Macam-macam C, C defisien, C ekses, udah macam-macamnya. Dan kita juga sampai C yang tertutup atau C yang terlepas juga kita sudah sampai ya. Gitu ya, yang teman-teman bisa lihat di mana C tertutup itu adalah ekses dan C terlepas itu yang habis itu adalah defisien. Dan itu teman-teman bisa lihat ya di mana keduanya itu sama-sama kehilangan kesadaran gitu ya, kehilangan kesadaran dan penyakitnya pun dia sangat cepat dan akut istilahnya, perubahannya pun sangat kuat, cepat gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat dan kita lihat perbedaannya kalau yang C tertutup itu dia eh apa semua itu mata tangan itu terkepal dan semuanya gitu ya, itu yang kita bisa lihat sampai juga buang air besar kecilnya juga tidak lancar gitu ya, itu yang teman-teman bisa tahu untuk yang tertutup. Dan untuk yang terlepas itu dia eh, mulutnya mulutnya itu terbuka gitu ya, tangannya pun terbuka begini gitu ya, buang air besarnya pun tidak buang besar, buang air kecilnya eh apa namanya buang air besarnya juga tidak terkendali gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan kalau itu juga buang nafasnya itu kalau udah eh, citer lepas itu nafasnya itu pun jadi sangat-sangat lemah dan keringatnya berhenti apa keluarnya nggak berhenti gitu loh ya. Nah, itu yang bisa kita lihat. Kalau yang si tertutup kan dia karena tertutup semua, keringatnya pun menjadi tertutup, nafasnya pun menjadi kasar gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Dan kalau tertutup itu nadinya besar karena dia nadinya ada tenaga, maksudnya ada tenaga. Dan kalau yang tertutup itu nadinya banyak juga detaknya, tapi dia tidak bertenaga. Itu yang bedanya terakhir kita belajar ya. Nah, yang terakhir kemudian kita belajar untuk Masih sebagian ada ya? Apa? Masih sebagian ada. kita lihat sindrom darah di sini. Kita lihat sindrom darah ya. Yang pertama sindrom darah itu kita lihat darah. Jadi kita teman-teman seperti yang awal kita sudah yang pada saat sindrom darah itu kan diketahui sindrom darah itu ada yang ekses, ada yang defisien. Nah, ini kita lihat. Jadi ada nanti sindrom darah defisien, ada yang eksesnya bagaimana gitu ya. Nah, itu kita lihat. Ya, nah ini yang teman-teman lihat kita pertama sindrom darah defisien. Ya, ini kita tahu kalau defisien berarti oh sorry, sindrom darah gitu ya. Ini kok ya langsung sindrom darah karena sindrom darah ya. Sindrom darah itu teman-teman nanti juga ada yang SS, ada yang defisien dan ada yang panas, ada yang dingin. Ya, itu yang teman-teman juga tahu. Jadi itu akan tahu semua tuh. Jadi dia ada yang panas, ada yang dingin, ada yang SS, ada yang defisien. Itu yang teman-teman juga harus tahu. Jadi jangan sampai bagaimana sih darah itu gitu ya, nggak hanya defisien aja, nggak hanya stagnan aja, tapi ada yang panas, ada yang dingin. Dan itu mungkin teman-teman sudah belajar yang darah ini lebih banyak terlihat pada penyakit kewanitaan atau Fuke. Udah belajar belum? Nah, itu akan terlihat banyak gitu. Ya akan terlihat banyak intinya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, yang pertama ini maka akan kita lihat yang defisien ya. Ini yang kita tahu dia darahnya emang defisien, di mana cangfunya menjadi tidak terpelihara karena darahnya tuh defisien gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan akan terlihat tubuh menjadi lemah ya. Itu yang teman-teman mungkin akan tahu di sini gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Gejalanya ya kita tahu, mukanya pusing, tidak bercahaya atau kuning kusam, bibir pucat putih, ini semua teman-teman tahu. Tapi kenapa bisa terjadi sih? Kita harus tahu sebabnya. Sebabnya bisa teman-teman bisa lihat di sini. Gejala utamanya yang penting ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi dari sekian banyak ada gejala utamanya.
Ya, ada gejala utama yang bisa terlihat. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Jangan ngapal semua ini, tapi lihat gejala utamanya apa. Gitu loh. Ya, itu yang teman-teman lihat. Jadi begitu nanti UKOM apa itu tahu-tahu. Jadi teman-teman jangan sampai nggak tahu tuh apa gejala. Jadi begitu kasus plak 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 begini nggak tahu gejalanya apa sih gitu loh. Gejala intinya nggak tahu. Itu yang kebanyakan yang nggak tahu gitu. Ya. Jadi begitu ngebaca soalnya bertele-tele. Sebenarnya nggak bertele-tele. Emang begitulah soal-soal UKOM. Ya, dan itu teman-teman bisa lihat gitu loh. Ya. Nah, dia gejala utamanya itu bisa apa? Dilihat dari nanti jantung hati ya yang tidak terpelihara itu lebih banyak ke sana. Kita lihat di sininya. Ya, ini yang saya lihat kenapa saya begini karena lebih enak nih menjelaskannya. Ya. Nah, ini kita lihat darah defisien ya. Xue Shu Cheng. Ya, ini yang kita teman-teman bisa lihat. Nah, penyebabnya teman-teman banyak nih, tidak dihasilkan cukup, limpa lambung lemah, sumber tidak cukup, darah beku, memblokir ruang, ya sehingga darah baru tidak terhasilkan. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Nah, ini teman-teman lihat, ya. Kehilangan darahnya terlalu banyak, ya, maksudnya terus pembentukan darahnya, ya. Nah, di sini pembentukan darahnya pun menjadi berkurang gitu loh, sehingga dia tidak terpenuhi. Itu satu. Ya, yang ini satu. Yang kedua, kita lihat darah itu tidak terpenuhi karena sumbernya itu tidak terpenuhi. Karena apa? Satu, limpa lambung, ya, Yunhuanya fungsinya, fungsi transportasi dan transformasinya itu menurun. Nih, ya, Qian Tui. Nah, menurun. Itu dia bisa terjadi. Bisa juga apa? Darah defisien, kekurangan darah itu apa? Makanan yang masuk itu gizinya ya, yin yang-nya nih, yin yang tidak cukup. Ya itu jadi apa? Pembentukan darahnya, menghasilkan darahnya nggak cukup, nggak ada. Ya. Kemudian di dalam ususnya, ya saluran ususnya ada, bisa juga ada parasitnya, bisa juga ada cacing kalau anak kecil. Nah itu bisa jadi ada parasit di sana yang membuat memakan apa saripatinya istilahnya itu bisa terjadi ya sehingga apa nih ketiga ini limpa lambungnya fungsinya menurun untuk transformasinya yin yang makanan yang bergizinya nggak cukup ya dan di dalamnya ada parasit tuh di ususnya sehingga apa dia darah nggak bisa terinikan dengan baik ya terbentuk dengan baik gitu loh ya Seng Shui Yu Yuan gak ada sumbernya dengan baik ya berdarah tuh dihasilkan nggak baik itu bisa terjadi atau yang ketiga nih ya ini kan dua yang ketiga Selulausen typo jadi apa berpikir dan kelelahan kelelahan sen yang terlalu berlebihan ya itu bisa ya itu bisa menyebabkan apa yin-nya yin shen-nya darahnya tuh menjadi terluka atau terkonsumsi dengan baik dengan banyak gitu loh ya itu bisa terjadi atau juga apa ada bekuan darah nih ini bekuan darah di mana menyebabkan darah itu tersumbat di pembuluh darahnya tersumbat sehingga apa darah yang udah dihasilkan darah-darah baru nih ya darah baru yang dihasilkan jadi dia apa cangai jadi terstak gitu loh jadi menjadi tidak bisa memutar ke seluruh tubuh istilahnya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi bisa terjadi di dalam TCM itu sebabnya. Yang ketiga, nih yang keempat, nih, cuping taping. Jadi apa? Penyakit yang kronis atau penyakit yang parah. Ya, di mana itu dia akan melukai ci, ya, melukai ci dan cing, ya. Terus menghasilkan darahnya juga terganggu. Sehingga apa nih? Apa namanya? Ci dan cingnya terganggu dan yang menghasil darahnya juga menjadi terganggu menyebabkan apa? Sumbernya menjadi kering. Kusiede di kering. Ya, jadi kering dalam set berkurang lah gitu. Makanya apa penyebabnya itu menjadilah defisien darah. Nah, kalau udah defisien darah gejalanya apa?
Tadi teman-teman bisa lihat mukanya, bibir, muka dan muka, bibir, kuku, ya, mulut, lidah, badan lidahnya berwarna pucat semua. Karena apa? Karena tadi Cifu dia nggak bisa apa permukaan organnya lah, ya bukan organ, jaringannya tidak terpelihara. Ya tidak pernah, purung ini kan tidak terpelihara. Ya tidak ternutrisi gitu, bukan tidak terpelihara, tidak ternutrisi, jadi dia menghasilkan mulutnya, muka, mulut, bibir, lidahnya, badan lidahnya ya berwarna pucat. Itu dia kenapa dia terjadi. Nah kemudian dia kenapa terjadi palpitasi, sinci, dan insomnia. Karena apa? Jantungnya tidak terpelihara, dalam arti kata darahnya kan tidak bisa, di mana jantung itu kan dia yang memompa darah ke seluruh tubuh istilahnya. Nah, di situ karena kurang, dia kurang terpelihara. Jadi makanya ada palpitasi, ada insomnia gitu kan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu yang kita lihat. Terus bisa di mana dia ada pusing, ya. Ada penglihatannya berkunang-kunang, ya. Itu karena apa? Mata dan kepalanya juga tidak terpelihara. Nah, siang dia di situ, ya. Nah, tangan dan kakinya terjadi kebas. Ya, kebas nih dia. Karena apa? Cinglonya juga apa? Tidak ternutrisi dengan baik. Ya, sin tidak terpelihara dengan baik. Nah, itu dia bisa seperti itu. Kemudian, nah teman-teman bisa lihat nih, dia kalau pada wanita, karena Qing Shui-nya, si Fan Yuan. Jadi sumbernya itu kurang gitu ya. Sumbernya kurang menyebabkan apa? Menstruasinya tuh sedikit, warnanya pucat, atau dia menstruasinya periodenya makin panjang. Itu bisa. Dan parahnya lagi dia bisa apa? Pitching. Nah, apa? Amenor dia henti, haidnya terhenti. Nah, dia di situ, ya. Nah, karena pembuluh darahnya kurang, menjadi pembuluh darahnya tidak penuh, ya, secung itu dia nggak penuh, makanya nadinya menjadi apa? Lambat, halus dan tidak bertenaga. Nah, itu dia teman-teman seperti itu. Jadi ada tuh prosesnya dan teman-teman tahu. Nah, ini yang teman-teman harus lihat dan gejalanya bagaimana yang tadi saya bilang. Gejala utamanya mulut, kaki, mulut, muka, itu ada pucat. Ya, itu yang gejala utamanya, sama lidahnya itu punya pucat dan seluruh tubuhnya terasa lemah. Nah, itu gejala utama yang bisa dilihat. Ya, tapi dia bisa lihat ada apa eh, pusing dan segala itu tambahannya. Ya, karena ini bisa yang lain, tapi itu gejala utamanya seperti itu. Ya, nah ini gejalanya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh darah defisien itu bagaimana sih, gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini kita lihat yang ini kita lihat darah defisien. Ya, kemudian ini bagaimananya. Nah ini kita lihat darah bekuan yang kedua, ya darah yang membeku, ya bekuan darah gitu. Ada stagnasi darah, ya darah yang terblokir, ya itu sindromnya bisa. Nah ini gejala utamanya ini yang terus saya gini sakit, ya nyeri, dia seperti tusuk jarum atau sayatan pisau, ya itu dia di sana, ya, dan sakitnya menetap, tidak bergerak, ya. Kemudian dia emang darah keluar berulang tidak berhenti, bisa warna ungu kehitaman. Nah, dia bisa di situ. Atau ada gumpalan darah. Atau BAB-nya berwarna gelap seperti minyak. Juga bisa mukanya kehitaman, bibirnya, kuku ini dia bisa. Tapi yang utama dia akan seperti ini. Gitu. Ya, nah ini kita lihat penyebabnya apa. Makanya ini teman-teman harus paham nih. Nah, yang ini yang utama sih sebenarnya. Gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi jangan sampai teman-teman nggak paham nih yang utama-utama. Jadi dalam itu kan ada yang utamanya. Gitu. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, dia karena apa tadi disebutkan di depan sini ada luka luar, stagnan,
Qi-nya defisien atau darah dingin, darah panas itu bisa semua menyebabkan sindrom darah beku atau stagnasi darah lah, pembekuan darah gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi makanya di sini kata luka luar, ini satu. Ya, luka luar. Bisa dia jatuh, ya ada kecelakaan, dia jatuh atau dia ada terpukul, bisa atau penyebab luar lainnya itu bisa. Ya, sehingga darah tuh dia meninggalkan pembuluhnya dan keluar gitu. Ya, itu keluar atau dia menyebar. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, nih teman-teman. Yang kedua, Qi stagnan dan sehingga pergerakan darahnya enggak lancar. Ya, Qi stagnan dan teman-teman harus ingat lagi, Qi dan darah itu dia selalu beriringan. Benar nggak? Nah, itu makanya teman-teman harus paham tuh. Jadi makanya kenapa saya selalu mengatakan baca lagi teori dasarnya, baca lagi teori dasarnya karena di sini teman-teman tahu gitu loh. Ya. Teman-teman tahu dia di sini. Bisa jadi Qi stuck itu menyebabkan darahnya nggak menjadi lancar. Ya, pucang ini tidak lancar. Qi defisien juga bisa menyebabkan terjadi pembekuan darah ini, darah stuck. Karena apa dia menyebabkan? Teman-teman tahu kalau Qi-nya defisien, fungsi Qi untuk mendorong darah itu nggak ada tenaganya, yang akhirnya pergerakan kan menjadi lambat, akhirnya menyebabkan dia darahnya di pembuluh darah menjadi terstuck dan dia beku. Nah itu, jadi bisa. Kemudian darahnya, ya darahnya dingin, ya darah dingin. Nah darah dingin teman-teman tahu sifat dingin. Begitu dia masuk ke darah dingin, ya dia apa menyebabkan darah di pembuluh darahnya menjadi apa membeku dan stuck. Nah, jadi lagi bekuan darah. Nah jadi situ. Itu yang teman-teman lihat. Jadi ini kenapa ya? Kenapa saya sebutkan seperti ini? Ini bukan hanya jadi bukan hanya untuk ujian, tapi teman-teman di begitu praktek ini kan teman-teman kalau yang reguler belum gitu ya, tapi teman-teman yang udah praktek harus tahu. Jadi apa? Begitu teman-teman terapi, teman-teman tahu sumbernya ini apa nih dia terjadi bekuan deh. Apa yang menyebabkannya duluan? Gitu. Ya. Jadi apa? Begitu pengobatan mau dikasih akupunktur, mau dikasih dia herbal, ya. Itu teman-teman udah tahu. Misalnya kalau Qi stagnan, berarti kita lancarkan Qi-nya. Ditambah dia untuk yang melancarkan darahnya. Qi-nya defisien, kita tambahkan yang Qi defisien karena apa? Untuk memacu Qi-nya berjalan apa? Naik, ya kan? Kemudian darahnya dingin, ya kan? Dia jadi stagnan. Berarti kita harus tambahkan untuk menghangatkan darahnya. Baik itu mau dikasih herbal, mau dikasih eh, akupunktur. Kalau teman-teman nggak tahu ini ada darah beku, oke dikasih darah beku gitu aja. Tapi nggak tahu sumbernya, berkali-kali orang datang, gitu loh. Ya kan emang kalau kita orientasinya duit, ya itu nggak apa-apa dia datang terus. Tapi kalau kita sebagai pelayan kesehatan, pelayan tuh kita pelayanan, melayani. Kan kita harus mencari sebabnya dan kita harus bisa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, darah panas. Ya, di mana darah panas itu kan menjadi peredaran darahnya itu menjadi lama-lama dia karena panas, darahnya yang panas. Menjadi dia terbendung gitu loh. Terbendung dan apa namanya? Menyatu gitu ya. Nah, itu dia atau dia akhirnya karena panas dia seperti mendidih gitu loh, ya. Mendidih menguap, kan beku tuh. Ya. Itu satu. Bisa juga karena lembab. Lembab panas apa tanin, tansui. Jadi apa dahak airnya itu stuck nih. Itu bisa juga menyebabkan. Atau di sini milo-nya, pembuluh darahnya nggak lancar. Jadi menyebabkan kenapa? Dia tadi ya dari lembab panas atau dahak yang stuck itu menyebabkan uh, milo-nya, pembuluh darah dan luonya itu nggak lancar. Makanya juga apa nih apa cairan darahnya, shueye-nya, yunsing pucang, pergerakannya itu nggak lancar. Jadi lama-lama kalau itu terjadi kan pelan-pelan akhirnya karena nggak lancar akhirnya dia seperti ada kayak apa mengendap juga gitu kan. Jadi berhenti bukan mengendap terendap karena dia jadi apa
terkumpul. Kalau panas kan dia apa? Menjadi terkumpul, atau dia seperti mendidih kan menjadi mengental. Ya, kalau dia ada lembab panas juga dia ada lembab dan ada panasnya. Atau dia stuck, dia menjadi menjadikan lama-lama jadi terstakan gitu loh. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi sekali lagi, dengan tahu begini, teman-teman tahu pengobatan apa yang harus saya ambil gitu. Ya, nah ini menyebabkan darahnya beku semua atau stuck. Nah, ini yang teman-teman harus pahami kenapa dia seperti itu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman, oh ya darah beku. Tapi darah bekunya apa sih yang penyebabnya? Yang itu nanti teman-teman bisa memberikan obatnya, memberikan akupunkturnya, itu menjadi teman-teman pahami. Ya, nah kita lihat nih apa yang terjadi kalau bekuan darah di dalam jadi stuck. Ya, teman-teman bisa lihat. Satu, dia karena ada bekuan darah tidak lancar, akhirnya apa? Karena stuck, terjadi sakit, nyeri. Makanya nyerinya seperti tadi, tertusuk atau tersayat. Nah, itu yang teman-teman. Dan juga dia ditekan nggak mau. Tuh dia. Ya kan? Nah, dia biasanya karena dia yin, ya. Ya, dia yin. Jadi yin itu dia kan malam bergerak lebih kuatnya. Ya. Nah, terus pada malam hari ini di sini katakan malam hari pergerakannya yin chi-nya itu kan bergerak pada malam hari. Sehingga apa? Yin darahnya itu terjadi bekuan, stuck itu semakin kengsen. Jadi lebih 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 apa? Lebih apa? Lebih terasa gitu loh. Makanya sakitnya kebanyakan lebih sakit itu pada malam hari. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, karena tadi ada bekuan darahnya itu membeku, ya, kemudian dia mengumpul, gitu loh, membeku dan mengumpul di bagian tertentu, gitu ya, bagian tertentu di mana karena dia lama tadi kan, semakin lama semakin nggak bisa bergerak. Nah, makanya bisa ada bengkak, ada apa benjolan-benjolan bisa jadi di situ. Itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi itu teman-teman yang bisa lihat di sana. Dan dia kalau dia bekuannya terjadinya di kulit, jaringan ya, di antara kulit dan jaringan itu, maka sebagiannya itu akan terlihat apa? Bagian misalnya di kulit akan terlihat bercaknya ungu kehijauan, atau bibirnya atau lidahnya itu akan berubah berwarna keunguan. Nah, itu dia lihat. Bila di stucknya di mana? Di perut, di rongga perut nih. Maka di sini akan ada nih, kayak dia akan menjadi sebentuk gitu, dia berbentuk. Jadi patogen yang berbentuk apa? Menjadi dia bekuan yang keras. Ya, itu bisa dia di situ. Didorong pun dia namanya, kita gerakin dia nggak bergerak. Nah, itu dia. Dan kalau kita tekan dia akan sakit. Nah, itu dia bisa lihat. Ya, dan dia misalnya kalau nanti kalau teman-teman lihat itu Weiqi apa yang apa kayak kista atau apa, itu bisa terjadi, ada massa di tubuh. Nah, itu bisa terjadi. Ya, nah ini lama bekuannya dia membuat wajah menjadi kehitaman kalau sudah lama. Jadi ini bukan hal sebentar gitu loh. Nah, udah lama. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Terus kalau dia di Mailuo, pembuluh darah dan luonya, ya nanti lama-lama kulitnya tuh seperti ada apa eh, kayak apa namanya, kayak garis merah gitu loh, bercak-bercak gitu kan. Nah, itu bisa dia di situ, ya, bisa atau di kaki muncul kalau kita lihat kayak varises apa itu dia, tapi itu lama, sekali lagi itu lama bukan sebentar, ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Nah, darah tidak bisa bergerak nih, tidak berputar dengan baik di uh, uh, apa pergerakannya di pembuluhnya, ya, sehingga apa, warna darahnya menjadi kehitaman, ungu kehitaman. Terus dibarengi ada maksudnya sorry ini ya menstruasinya misalnya, ya, menstruasinya dia darahnya tidak lancar, jadinya darahnya warna hitam, dibarengi ada gumpalan, terus berulang kali terbentuknya gitu loh, ya. Dan dia di sini dia juga stuck di rencung, cung ren. Jadi meridian cung dan ren pada wanita. Terjadinya apa nih? Pada menstruasi yang terhenti dan
nyeri haid tadi. Dia karena nggak lancar, maka nadinya pun halus dan pesat. Itu teman-teman. Itu yang teman-teman lihat. Tapi yang penting ini teman-teman nih. Sebabnya apa? Kita dalam prakteknya. Betul. Ya. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, itu yang teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita lanjut ke sindrom darah dingin. Nah, teman-teman tahu sindrom darah dingin itu bagaimana sih gitu. Ya, itu yang teman-teman lihat. Jadi gejalanya bagaimana? Jadi benar-benar darahnya bagi sebagian pembuluh darah masuk di sana, menyebabkan cinya stagnan, peredaran darahnya nggak lancar. Nah, itu dia terjadi. Gejalanya yang kita lihat ini nih. Ya, ini gejala secara umum teman-teman bisa lihat ini. Tapi gejala yang biasa terlihat nih kaki tangan dingin, perut kecilnya. Nah, jadi perut kecil di bawah pusar tuh sakit dan dingin. Dan ada perubahan warna kulit, darahnya berwarna ungu kehitaman. Nah, saya bilang kenapa? Karena eh, darah ini kebanyakan pada wanita. Banyak terjadi pada penyakitnya itu bisa terlihat. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang tadi saya nggak banyak ini karena ini apa? Dia beku darahnya di dalam pembuluh darah. Sehingga dengan beku darahnya itu dia apa nih? Pembuluh darahnya apa saluran darahnya itu kan menyusut karena ada dingin tadi. Jadi perjalanan darah nggak lancar, sebagian sebagian daripada apa bagian tertentu yang ada dinginnya tadi akan menyebabkan dingin, ya, nyeri. Tapi nyerinya ada dinginnya. Ya, warnanya bisa jadi dia berwarna ungu kehitaman. Nah, di sini apa yangci karena teman-teman dia dingin, berarti yangcinya terbendung sehingga tidak bisa keluar ke pifunya, ya, menjadikan tubuh dingin, alat gerak juga dingin. Nah, itu yang teman-teman lihat. Nah, dia akan kalau dia tertemu panas gitu ya, dia akan lancar tuh. Jadi makanya kalau ini ada orang yang dia begitu dikasih panas gitu kan orang inilah yang nyeri haid ya, nyeri menstruasi, dia dikasih hangat di perutnya. Enak jalannya. Tapi begitu kita dingin dia akan beku lagi. Ya, jadi itu dia bisa kita lihat. Kemudian dingin itu menyerang nih ya, bertamu istilahnya ke pembuluh darah. Sehingga darahnya itu menjadi dingin dan membeku. Makanya dilihatnya apa kalau dingin ini? Perutnya. Perut kecilnya nih. Perut kecil menjadi dingin dan sakit. Ya, nah di sini darah menstruasinya ini pada wanita nih. Darah menstruasinya menjadi gelap dan keunguan. Disertai dengan darah ini. Bekuan. Nah itu dia bisa terjadi karena ci dan darahnya nggak lancar, stagnan, maka lidahnya berwarna gelap. Ya, gelap pucat dengan selaputnya putih. Nadinya cen, ce, dan se. Ya, jadi dalam, lambat, dan kesat. Nah, itu dia bisa lihat. Gitu ya, itu yang dingin. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan kenapa dia terjadi. Dan jadi apa? Jadi teman-teman bisa lihat nih. Gitu loh. Apa yang bisa. Jadi dengan tahu ini, teman-teman sekali lagi saya bilang, apa yang akan dilakukan untuk terapinya bisa. Gitu. Ya, kan bisa. Jadi teman-teman sekali lagi sebabnya itu kita tahu dan bagaimana itu bisa. Ya. Nah, ini kita lihat ini teman-teman bisa lihat bagaimana sih terjadinya yang tadi sama. Nah, ini yang darah panas. Ya. Ini darah panas nih. Darah panas itu panas yang ada di dalam. Ya, itu dalam dan ini dilihat kalau darah panas segala macam pendarahan dengan dibarengi penampakan panas. Dia lihat dia di sini ada batuk berdarah, muntah darah, kencing bernanah, mimisan, ini BAB berdarah gitu ya. Haidnya atau menstruasinya lebih cepat dari waktunya. Pendarahan vaginanya, warna darah secara umum berwarna merah segar dan kental. Dibarengi dengan ada demam, haus, lidah, ada panasnya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini yang tadi karena darah panas yang meningkat di dalam sehingga panas itu melukai pembuluh darahnya. Nah, dia panas itu melukai pembuluh darah sehingga apa nih? Poshe wangsing. Jadi apa? Dia menekan darah di pembuluh darah itu menekan darah untuk bergerak kacau gitu loh. Ya, sehingga terjadi itu macam-macam pendarahan. Itu yang dia kenapa? Jadi panas itu menekan darahnya.
Itu makanya bisa terjadi mimisan, bisa bercak-bercak darah, apa segala macam. Ya, nah dia bisa panas itu kan dia ini mengganggu jantung nih. Panas itu mengganggu sen jantung sehingga gelisah dan tidak tenang. Itu bisa. Dan karena panas yang tinggi tadi, dia melukai cinnya juga, melukai cairan karena darah cairan. Makanya ada juga hausnya di sini, ya. Nah, ini dia karena bergeraknya cepat, gitu ya. Bergeraknya cepat nih, karena dia panas. Makanya dia apa? Lidahnya berwarna merahnya merah tua. Kung Chiang, Chiang ini tua. Nadinya Shen, ya senar dan cepat serta ada tenaganya. Jadi dia puk 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 cepat ada senar tapi gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat untuk darah panas, ya. Itu yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini bisa lihat sama nih yang saya jelaskan, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang kita lihat apa? Akhirnya kita lihat itu C dan darah persamaan penyakitnya. Nah, itu yang teman-teman pahami, ya. Pahami lihatnya. Tunggu. Ada satu yang mungkin apa perbedaan. Nah, teman-teman eh, kita bisa lihat perbedaan darah sindrom darah panas, ya darah panas nih, sindrom darah panas dengan apa panas apa sindrom yang penyakit panas, Wenping, tapi panasnya di level darah. Nah, itu sama-sama dia apa darah meningkat di level darahnya dan bergerak keluar, ya bergerak di darah bergerak secara acak di darah gitu, sama, ya. Dan juga dia bisa pergerakan darah dan juga darah panas ini kan bisa kalau berkembang bisa tungfeng, ya tungfeng yang di mana bergerak menjadi angin, ya sama-sama, dan dia bisa melukai yin, ya itu sama-sama gitu ya. Kalau darah apa sindrom darah dengan darah yang panas di level darah itu ada berbeda teman-teman. Nah perbedaannya nih teman-teman, kalau darah panas ini, ya penyakitnya prosesnya panjang, ya. Kalau darah panas ini, sindrom darah panas ini prosesnya panjang, ya. Kemudian terjadinya penyakit itu lambat, kuan dia lambat, dan terlihat apa? Dia terlihat di dalam apa? Banyak terlihat dia di organ dalam, gitu. Ya, organ dalam dia bisa. Jadi penyakitnya biasanya ini penyakitnya itu penyakit yang kompleks, ya, penyakit kompleks. Ya, di situ. Ya, nah ini. Tapi kalau dia penyakit nanti kan kita ada tuh penyakit Wenping, ya, yang dimana nanti dia level C, level Wei C, terus dia Ying She. Nah, dia ada di level darah. Nah, ini bedanya apa nih teman-teman dari dengan darah panas? Ya, itu yang teman-teman tahu. Bedanya apa? Satu, ya. Kalau Wenping itu dia masuk ke eh, PPL, ya, penyebab penyakit. Dia jadi penyakit panas, ya. Penyakit panas itu, tapi penyakit pasca penyakit panas bisa terjadi di sana, ya. Pasca penyakit panas, kemudian dia di mana apa pasca penyakit panas daripada penyakit yang parah gitu loh. Dalam apa penyakitnya penyakit parah. Jadi dalam arti kata penyakitnya penyakit parah yang masuk ke level darah di mana udah paskanya, bukan lagi penyakit awalnya, tapi dia dari apa Wenping punya, ya. Nah, itu bisa dan apa namanya? Jadi bisa karena penyakit panas, ya, penyakit panas yang apa Wenping tadi dan waktunya lebih singkat daripada eh, sindrom darah panas. Itu yang teman-teman harus perhatikan, ya. Dan terjadinya penyakit itu cepat, ya, penyakitnya cepat, akut. Ya, kalau darah panas ini dia penyakitnya kronis istilahnya. Kalau dia akut, ya, dan penyakitnya itu banyak terjadi pada apa? Jantung, pada hati, ya, pada ginjal. Tiga itu lebih banyak dia di sana.
Kalau dia karena panas, darah, penyakit darah di level Wenping itu loh. Wenping tapi darahnya. Kan ada tuh yang panas juga. Ya karena Wenping itu kan panas semua. Tapi di level darah gitu. Panas di level darah. Kalau ini darahnya ini. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya itu bisa lihat yang kita lihat. Kalau terus di Wenping itu panas di level darah pada Wenping itu bisa menjadi penyakit yang istilahnya yang harus kita hati-hati lah karena dia bisa menjadi yang berbahaya gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Itu yang bisa lihat dia di sana ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, dia keadaannya kalau yang level darah ini apa yang darah panas ini ya dia ringan. Jadi kalau yang Wenping itu dia kalau udah masukkan kalau Wenping itu teman-teman tahu ada Wei, Qi, Ying, darah. Itu yang paling parah kan yang di darahnya gitu ya. Di darah. Jadi karena apa tadi saya bilang dia penyakitnya penyakit yang sudah parah gitu ya, tapi pasca daripada penyakit Wenping tadi gitu. Ya, nah, jadi kalau darah ini dia kalau di ini kan dia masih ringan untuk gejala apa penyakit gejalanya dan dia menggerakkan darah dan dia ada panas penampakan fenomena panas di sana di sini. Ya, dia panas, gelisah, haus, ya lidahnya merah itu dia terlihat. Tapi kalau dia tadi yang Wenping ya penyakit panas di level darah gitu ya itu biasanya penyakitnya berat karena akan terlihat apa dia bisa jadi tungfeng jadi ada dia darah itu yang panas tadi karena dia panas tinggi dia menyebabkan ada terjadi angin bisa jadi stroke karena dia melukai yin ya itu bisa jadi gitu loh ya kemudian jadi bisa jadi terlihat apa tuh kejang ya gemeteran kalau darah yang itu yang darah karena Wenping ya dan ini kaki dan tangan itu apa suka gemetar karena apa dia dari panas tinggi ya teman-teman ya dari panas tinggi gitu loh jadi dia masuk ke level darahnya jadi kalau darah panas emang ada dia pembuluh darah tapi dia nggak panas tinggi gitu istilahnya bukan panas tinggi seperti yang penyakit Wenping ya itu bedanya jadi teman-teman bisa lihat dia di sana ya bedanya di sana. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini yang teman-teman kita akan lihat sindrom Ci dan darah saksinya bersamaan. Nah, ini tadi ada bekuan darah, Ci-nya apa? Ci stagnan bekuan darah, Ci defisien bekuan darah, Ci darah keduanya defisien. Nah, ini sama-sama apa akan ada nih. Tapi ini bukan penyakit yang sebentar yang saya bilang lagi. Ya, itu keduanya. Jadi ada gejala Ci stagnan, ada darah beku. Ada gejala Ci defisien, ada darah bekunya. Ada Ci dan darah defisien, ada Ci defisien, darah defisien. Ya, di situ. Ya. Kalau dilihat dia begini nih. Ya. Dia pertama nih dia kita lihat yang ini C defisien dulu ya. C stagnan ya. C stagnan kalau di ini kan dia akan bersama nih ya akan C stagnan yang apa tidak diobati atau dia salah pengobatan dia akan menjadi ada bekuan darah gitu ya. Jadi C dan darah keduanya bekuan di sini. Nah, di sini menyebabkan apa nih? Darah stagnan ini menyebabkan apa? Darahnya terhenti dan C-nya menjadi terhambat, menjadi C stagnan. Jadi bisa tuh, jadi darah beku bisa jadi C stagnan. Karena darah henti, makanya C-nya juga menjadi terhenti, makanya stagnan. Nah, jadi bisa tuh C stagnan, darah ini bisa saling apa mempengaruhi. Dan kalau itu terjadi bisa jadi apa Ci dan darah Ci stagnan darah beku itu bisa terjadi ya. Nah di sini Ci defisien ya. Ci defisien tadi kita tahu dijelaskan dia tidak ada kekuatan untuk mendorong darahnya ya lama-lama akhirnya menjadi darah stagnan. Nah itu dia bisa ya. Nah Ci darah stagnan Ci defisien ya. Ci defisien di sini akan bisa menyebabkan juga darah defisien. Kenapa?
dia nggak bisa untuk menghasilkan darah barunya karena Qi defisien. Jadi nutrisi untuk menghangatkan darahnya juga nggak ada. Ya, nah di sini juga bisa kita lihat kalau darahnya defisien, di sini tidak ada kekuatan gitu loh untuk mendorong membawa Qi-nya untuk ada gitu. Jadi Qi-nya defisien. Nah, itu dia bisa terjadi. Tuh ya, itu bisa terjadi situ. Ya. Kita kembali ke darah nih. Jadi dari sini ya bisa apa? Terjadi pendarahan. Ya, terjadi pendarahan nih. Kenapa terjadi pendarahan? Karena Qi defisien, dia di sini darahnya nggak berputar, sunsingnya dia jadi tidak bergerak tuh, jadi terhambat, jadi bisa terjadi pendarahan atau pendarahan dia menyebabkan apa nih, dia stuck di dalam, akhirnya jadi beku, terjadi pendarahan di dalam ya. Nah dia bisa, nah Qi defisien dia apa nih, karena Qi-nya defisien dia fungsi, jadi fungsinya semua nih fungsi kalau dia ini fungsi mendorongnya menyebabkan dia jadi stuck. Nah, kalau di Qi defisien di sini dia terjadi pendarahan karena apa? Fungsi untuk menyerap darahnya. Kan ada tuh fungsi untuk Qi, fungsinya menyerap darahnya. Enggak ada. Nah, dia terjadilah pendarahan. Yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini pendarahan menyebabkan apa? Cairan darahnya ya, swayenya menjadi lepas, bukan lepas, menyebar gitu, terluka dan menyebar. Sehingga apa? Karena dia pendarahan, dia menjadi darahnya defisien. Itu yang teman-teman bisa lihat. Itu bisa lihat. Tapi dari Qi defisien nih, Qi stagnan, Qi stagnan bisa jadi pendarahan, bisa bekuan, bisa jadi pendarahan. Nah, bisa terakhir kalau dia pendarahan yang banyak, ya, Qi-nya terlepas, darahnya juga terlepas nih. Akhirnya menyebabkan Qi-to, jadi terlepas semua menjadi penyakit yang kronis. Nah, ini penyakit apa? Kenapa dia jadi bersamaan? Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Pergerakannya seperti ini. Dan tadi Qi stagnan terjadinya bekuan darah. Berarti itu ada dua-duanya, gejalanya ada di situ. Qi defisien menjadi stagnan darah, dia juga ada dua-duanya di situ. Jadi itu teman-teman hafalkan yang dasar tadi, gitu, ya. Itu yang jadi perpanjangan ini yang menyebabkan terjadi bisa berbarengan, gitu, ya. Itu yang teman-teman bisa lihat, ya, bisa lihat bagaimana terjadinya, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sana. Nah, ini lihat, ya. Dia ada Qi tidak menyerap darah tadi. Nah, bersifat kronis dan penyakitnya sifatnya itu dia defisien biasanya. Nah, ini dia lihat. Ini teman-teman bisa lihat. Ya, ini perbedaannya Qi darah yang tidak bisa menyerap darah. Ya, nah ini perbedaannya teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat nih Qi dan darah keduanya defisien. Tadi kan teman-teman udah tahu tuh akan saling mempengaruhi. Tapi penyebabnya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Penyebabnya apa nih? Gitu ya. Kalau Qi stagnan tuh teman-teman bisa nih ya. Qi stagnan tuh bisa emosi yang tidak terstabil lah ya, tidak teratur. Bisa juga karena patogen luar. Itu bisa menyebabkan Qi stagnan. Patogen luar yang menyerang itu bisa jadi stagnan. Atau kalau bisa jadi juga dia luka luar, ya, luka luar itu bisa terjadi Qi stagnan, ya. Nah, luka luar bisa terjadi darah beku, ya. Nah, Qi stagnan ini yang tadi bisa dia mempengaruhi terjadinya darah beku, bisa juga dari yang beku ini menjadi Qi-nya stagnan. Itu yang teman-teman lihat. Nah, kita lihat nih Qi stagnan itu apa? Sindrom bisa dari Qi stagnan, Qi hati yang stagnan. Terus di sini kehilangan apa? Fungsi untuk melancarkannya. Fungsi hatinya untuk melancarkan sebagai pelancar. Ya, menyebabkan apa? Dia kalau pelancarnya nggak ada, stuck, emosinya itu tadi yang menjadi gelisah, cepat marah, itu dia di sini. Jadi makanya di sini terlihat dua gejala itu masuk semua. Gitu. Ya, itu jadi teman-teman bisa lihat. Jadi semua seperti itu. Begitu juga Qi defisien.
Ya, Qi defisien itu bisa karena penyakit yang lama atau penyakit kronis atau apa namanya usia yang semakin apa tua gitu ya. Bisa juga karena apa? Qi itu kenapa? Bisa yang bersamaan ya, Qi defisien darah beku itu bisa apa? Bisa karena cungfeng. Jadi stroke ya. Stroke dia yang ini bisa menyebabkan Qi defisien. Ya, nah stroke ini juga bisa menjadi terjadi karena menjadi dari pembuluh apa darah yang beku. Nah, Qi defisien itu menyebabkan darah beku. Ya, jadi dia nggak ada baliknya nih. Ya, nah ini makanya cirinya Qi defisien cirinya ini sama ini, terus dia ada ciri darah bekunya itu ada. Jadi teman-teman bisa lihat. Di darah beku kenapa nggak saya sebutkan lagi karena tadi udah ada sama ya, tapi teman-teman tinggal melihat kalau dia Qi dan darah sindrom Qi defisien darah beku itu keduanya ada di situ. Nah, itu yang teman-teman ingat. Jadi yang tadi itu dasar yang teman-teman harus kuasai. Ya, begitu juga ini. Qi dan darah keduanya defisien. Yang disebabkan apa? Pertama bisa Xiantian, ya Xiantian. Jadi Qi bawaannya yang emang nggak cukup. Atau Hautian, Qi bawaan dan Qi setelah lahirnya juga uh, apa? Terlalu terkuras. Itu bisa. Bisa jadi makanan yang enggak apa istilahnya makanan yang eh, tidak teratur atau apa namanya gizinya enggak baik itu bisa terjadi. Kemudian penyakit parah, penyakit yang lama kronis yang tidak bisa memelihara organnya, memelihara Qi-nya. Kemudian kehilangan darah yang banyak itu menjadi Qi dan darah keduanya defisien. Nah, ini gejalanya, gejala daripada Qi defisien, darah defisien ada semua nih. Nah, itu menjadi satu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, dan itu bisa dilihat. Gitu loh. Ya, itu bisa dilihat apa? Bagaimananya. Ini nggak saya jelasin tapi kita ininya tahu. Gejalanya tadi kita udah jelaskan semua, sama. Gitu loh. Ya, itu sama. Gitu. Jadi gejala darah defisien tadi ada. Dia ada palpitasi ya yang disebut sinci atau dia juga mukanya pucat, bibir dan kukunya pucat itu ada semua. Jadi itu dua-dua itu saya nggak jelas panjang lebar, teman-teman tahu dua-dua itu. Ya, ini Qi defisien yang tidak bisa tadi yang tidak ada kekuatan untuk menyerap darah sehingga dia terjadi apa pendarahan tadi. Ya ini juga saya nggak sebutkan karena apa? Ini bisa lihat teman-teman Qi yang tidak bisa apa mempunyai kekuatan ya fungsi daripada penyerapan darahnya apa berkurang gitu ya menyebabkan apa? Darahnya kalau di lambung ya di lambung dan usus itu terjadi muntah darah, darah defisien. Karena apa? Darahnya meningkat ya darahnya melimpah di usus dan lambung. Kenapa? Dia tidak punya fungsi penyerap darahnya itu dari Qi-nya dia nggak ada karena Qi-nya defisien. Nah, darah juga meluap di kulit sehingga di bawahnya ada bercak-bercak gitu ya. Dia cungren ya. Jadi meridian cung dan ren pada wanita. Bisa jadi apa? Menstruasinya terlalu berlebihan atau dia jadi penglow. Teman-teman udah tahu penglow itu apa? Ya kan berbeda nih, berlebihan dengan penglow. Itu teman-teman udah tahu. Saya nggak jelaskan. Ya karena teman-teman udah belajar penyakit dalamnya. Ya. Jadi dia berlebihan, keluarnya banyak, penglow ini dia bisa apa? Dia terus menerus gitu loh. Jadi nggak berhenti gitu ya. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat. Ya. Kemudian Qi defisien darahnya menjadi terluka. Nah, bisa lihat Qi defisien, ini gejala Qi defisien napasnya pendek, dia selalu selalu tidak bertenaga, lelah gitu ya. Kalau darah defisiennya mukanya pucat, ya Qi darah nggak cukup menyebabkan lidah dan nadinya, lidah pucat, nadinya halus dan lemah. Nah, itu jadi apa? Ada gabungannya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi Qi defisien di mana fungsi untuk menyerap darahnya nggak ada kekuatan. Nah, ini tadi kalau bisa kalau di usus lambung muntah darah, buang air berdarah. Kalau di kulit dia jadi ada bercak-bercak. Kalau pada wanita jadi menyebabkan meridian cung dan rennya tidak stabil. Jadi apa?
menstruasinya menjadi banyak, atau sampai atau dia penglow. Penglow itu menstruasinya terus-menerus gitu loh. Ya, nah itu dia bisa. Nah, dia bisa ada di sini. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi saya nggak terlalu banyak ininya. Nah, Bu, ini nanya dong, Bu. boleh silakan. Apa bedanya kalau yang ini lebam karena darah defisien sama dengan gagalnya si limpa, Bu, transformasi transportasi. Kita lihat lebamnya karena darah defisien gitu. Maksudnya kan kalau yang limpanya bermasalah juga kan kadang lebam-lebam juga, Bu. Ya, Nah, sebenarnya hampir sama, Pak. Kenapa? Kan di situ limpa defisien C-nya berkurang, nggak bisa dia berini kan, apa namanya, transformasi menginikan darahnya, menghasilkan darahnya, Pak. menghasilkan darah, ya. Menghasilkan darah kan sama. Jadi darahnya kan defisien juga. Iya. Jadi secara umum hampir sama dia warnanya, dia agak pucat, gitu loh, Pak. Gitu loh. Dengan dibarengi ada kelemahan C defisiennya, gitu. Ya seperti. Berarti kalau dari lebam itu mirip-mirip juga, tuh, sama-sama Ya. lebam. Iya, jadi kita bisa lihat lebamnya. Tapi kan kita lihat, misalnya kalau dia panas, berarti lebamnya kan dia ada panasnya yang dilihat, gitu loh. Ya, kita ada gejala panasnya seperti itu. Ya, karena Ya. dia kan sama-sama, karena C defisien kehilangan fungsi menyerapnya, misalnya ini kan, ya kan dia ada di bawah kulitnya ada bekuan, bercak-bercak bekuan. Ya, karena apa? Darahnya dia nggak bisa nih. C defisien ini kan bisa juga limpa defisien. Karena Iya. itu sumbernya kan dari Dari limpanya. limpa. Nah, itu dia bisa seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana dia ini. Tapi kan kalau limpa defisien yang parah, nah baru ini bisa terjadi kan. Nggak sebentar kan. Iya. Ya kan? Nah, itu jadi kita lihat berapa waktunya. Gitu loh, Pak. Ya, Berarti dari dasarnya limpa dulu baru ke sini, Bu, ya? Baru ke darah. bisa. Bisa. Karena kan apa? Sumber daripada C dan itu kan darah. Setelah lahir ya. Setelah lahir kan di Iya. sana semua. Kalau limpa defisien berarti dia kan satu defisien dia nggak bisa tuh memelihara. Ya memelihara untuk sumber apa? Pembentukan C dan darahnya aja udah berkurang. Gitu. Ya dia akan berpengaruh ke sini. Karena C defisien ini sekali lagi bukan hal sebentar. Bener nggak? Iya, Bukan hal betul. sebentar. Nah, jadi itu jadi makanya kita dalam sini kita harus tahu nih sebabnya itu bagaimana sih prosesnya. Gitu loh. Ya. Makanya kenapa saya suka mengingatkan penyebabnya bagaimana proses itu nggak sebentar. Itu yang harus selalu diingat. Ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Karena gini teman-teman. Adik-adik reguler juga. Karena kadang-kadang kita nih gitu kan. Kita nih selama ini kadang-kadang kita cuma tahu C defisien. Begini gejalanya. Tapi nggak dipikirkan bahwa C defisien itu bukan dalam 1-2 hari loh. Gitu loh. Ya kan? Nah, dalam 1 bulan C defisien, tapi dia belum separah sampai dia fungsi untuk menyerap darahnya berkurang. Belum seperti itu. Ya kan? Tapi dia berproses. Nah, itu kadang-kadang kita nggak perhatiin karena oh iya ini gejalanya C defisien. Gitu loh. Itu aja yang kita pikirkan. Tapi gimana prosesnya? Kenapa dia terjadinya itu? Kadang-kadang kita nggak perhatikan. Jadi yang kita pada ya udah C defisiennya aja, tapi yang penyebab utama kita nggak peduli. Makanya kok progresnya lama sih, gitu loh. Gitu ya. Kenapa saya selalu begini kan? Karena biar teman-teman juga berpikir kita bukan hanya untuk UKOM. Sekali lagi bukan untuk UKOM, tapi begitu kita di lapangan, begitu kita melakukan pelayanan, kita harus tahu tuh prosesnya gimana sih, gitu loh. Jadi itu yang karena selama ini kan maaf kalau teman-teman mendapatkan dari ya kursus atau apa kan cuma sebentar ya teman-teman ya. Paling C defisien menyebabkan ini. Tapi nggak tahu tuh prosesnya bagaimana. Kalau yang ini. Tapi kalau kita di sini kita harus jelas. Itu kan makanya di sini kita bisa lihat. Makanya saya bilang sebab-sebabnya ini kita tahu. Misalnya kayak gini. Ya kan? Yang ini. Darah bekunya kita harus tahu. Nah ini sebab begini. Ya kan apa darah bekuan nih misalnya. Ini kan juga bisa karena apa? Limpanya defisien karena di sana C-nya defisien di sini. Fungsinya nah di situ apa yang berpengaruh?
gitu kan? Gitu loh. Ini yang teman-teman lihat dari sini bisa selain kita untuk pembelajaran, tapi kita di lapangan. Makanya ini dikatakan bisa kompeten karena dia di sini begitu belakangan dia benar-benar nih. Gitu. Jadi benar-benar tahu itu yang saya mau teman-teman. Gitu loh. Ya, begitu UKOM kita bisa lihat, tapi begitu di lapangan pun kita bisa tahu. Gitu. Ya, itu yang saya ingin tahu tuh di situ. Ya, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik yang reguler jangan jangan kalah ya dengan yang ini. Kalau nggak tahu belum paham di ini kan ditanya gitu loh. Ya, ya. Nah, sebelum kita masuk sini ya nih. Ya, ini nanti ininya bisa lihat. Ya. Ya. Ini yang apa nih? Kalau terjadinya darah istilah Qi Sui Tuo, di mana Qi-nya juga terlepas, pokoknya Qi dan darah benar-benar semua terlepas. Gitu loh. Jadi seperti apa teman-teman, yang disebabkan Qi dan darah terlepas itu semua itu karena apa? Darahnya nih ya. Pendarahan hebat, ya, pendarahan yang banyak sehingga menyebabkan apa? Qi-nya wushuofu. Jadi apa? Qi-nya itu tidak bisa apa? Sudah terlepas juga gitu loh. Karena apa? Darahnya terlepas, mereka kan berpasangan. Jadi dia apa? Keluar ke apa? Waituo. Jadi keluar dia terlepas. Nah, apa yang terjadi kalau sudah begini? Pendarahan hebat itu. Qi-nya terlepas. Terjadinya kolaps yang. Ya, kolaps yang. Qi terlepas, ada kolaps yang di sini. Ya, nah itu yang teman-teman lihat. Nah, kolaps yang apa yang terjadi? Iya. Dia puneng. Ya, jadi dia nggak bisa nih, kalau Qi-nya udah terlepas dan yang-nya juga terlepas gitu ya, dia nggak bisa naik ke atas, nggak bisa dia memelihara, nggak bisa dia mengapakan memelihara naik ke wajah, makanya jadi pucat. Kemudian dia nggak bisa menghangatkan karena Qi-nya terlepas, Qi-nya sudah habis, yang-nya juga habis gitu. Dia nggak bisa fungsi menghangatkannya pun Saya nggak coba ada. yang tes, yang uji kom yang dikirim itu, yang kita beli itu. Ya, di alat geraknya. Dapat 6 lebih. Sama, Sa? Lah, hilang. Dia ada passwordnya. Enggak usah. Yang host bisa diinikan ya. Alat geraknya. Jadi alat geraknya nih dingin. Dia juga karena Qi terlepas, dia tidak bisa menghangatkan apa? Permukaan. Ya, tidak bisa menghangatkan permukaan. Jadi apa nih? Keluarnya keringat dingin dan dia keluar. Tak tak lindi. Jadi banyak. Nah, itu. Nah, dia terjadinya apa? Yunxue itu koma lah istilahnya. Dia kan sennya itu terlepas, Qi-nya juga lepas, menyebar terlepas gitu. Jadi sennya itu tidak menetap, dia sudah ikut terlepas, makanya dia yunxue jadi koma. Dia di sini karena darahnya tadi yang lepas, dasarnya kehilangan, Qi-nya juga kehilangan. Melihatkan jadi lidahnya itu, badan lidahnya nggak terpelihara, makanya pucat. Terus nadinya apa? Pembuluh darahnya itu nggak penuh jadinya, sehingga nadinya Wei apa? Kucue. Jadi halus nih, Wei ini halus ya, mikro. Kecil, udah halus, kecil dan seperti ingin hilang gitu. Kenapa? Karena semuanya udah hilang. Terus dia di sini nadinya bisa dia futa dan san. Jadi apa? Nadinya besar dan apa mengambang gitu loh. Tapi menyebar jadinya. Kenapa? Yang Qi-nya terlepas dan apa? Dia keluar, dia menyebabkan dia kolaps. Nah, dia di situ. Ya, ini yang apa? Qi dan darahnya sama-sama terlepas. Itu yang kita lihat. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini kita nggak usah ini kan. Ya. Ini dia perbedaan antara Qi darah yang terlepas dengan Qi yang tidak bisa menyerap darah, sindrom ya. Sindrom Qi yang terlepas dengan Qi yang tidak bisa menyerap darah. Sama-sama dia ada apa? Pendarahan ya, keluar darah, dan dia juga ada sindrom Qi defisien. Jadi dua-duanya ada sindrom Qi defisien tuh. Ya. Nah, tapi di sini pingin-pincinya penyebabnya
Ya kalau dia Qi-nya terlepas tadi, Qi dan darahnya terlepas, PI, jadi harus ada pendarahan. Maksudnya dia pertama-tama itu ada pendarahan hebat, ya, dan keluar darahnya tuh terlalu berlebihan, kuoto. Jadi Qi-nya itu dia nggak bisa benar-benar wu i fu, jadi dia benar-benar lepas gitu loh, ya, dia terlepas gitu. Itu yang kita lihat. Jadi Qi-nya itu benar-benar nggak bisa berfungsi lagi. Itu dia Qi-nya kalau Qi dan darahnya terlepas. Tapi kalau Qi tidak bisa menyerap darah, sama-sama dia ada pendarahan, sama-sama dia ada sindrom Qi defisien. Tapi di sini dia apa? Pincinya ya kalau yang darah Qi dan darah terlepas itu dia karena pendarahan hebat awalnya, ya, pendarahan hebat dan keluar darahnya berlebihan. Ya, kalau di sini Qi-nya defisien dan fungsi penyerapan darahnya itu nggak ada kekuatan. Itu bedanya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi Qi defisiennya itu lebih dominan. Gitu. Ya. Nah, kalau dia di darahnya itu dia dia yang Qi dan darah itu terlepas gitu, yang benar-benar habis gitu ya. Penyakitnya itu cepat jadinya, ya, cepat karena apa? Darahnya tuh keluar sangat-sangat banyak dan cepat keluarnya, ya, dibarengi dengan Qi-nya mulai menghilang, ada kolaps siangnya juga, dan penyakitnya itu penyakit yang berbahaya karena dia darahnya pendarahan hebat dan keluar darahnya hebat. Nah, kalau Qi yang tidak bisa menyerap darah karena diawali dengan apa? Qi-nya defisien. Kemudian lalu fungsi Qi untuk menyerap darahnya nggak ada, makanya penyakitnya itu lambat dan darah yang keluarnya itu lebih sedikit. Nah, itu jadi teman-teman bisa ini kan bedakan. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Tapi ini kan sangat jarang ya kalau bisa jadi ini kalau dia pendarahan hebat bisa jadi karena kecelakaan atau ada apa dia bisa terjadi. Tapi kalau yang bawah ini bisa dia karena apa? Bisa karena dia benar-benar bekerja ya, bekerja yang berlebihan, mempunyai atau berpikir berlebihan, semua berlebihan yang menyebabkan Qi defisien. Nah, itu yang teman-teman bisa di sini dipastikannya perbedaannya seperti itu, ya. Ini karena saya belum sempat mengartikannya satu-satu gitu teman-teman, ya. Karena ini saya lihat buku baru itu dia ada seperti ini. Kalau buku lama dia nggak sedetil ini. Ya, ini buku baru dia lebih detail gitu ya. Nah, ini perbedaan tadi yang kita lihat, ya. Ini yang kita lihat tadi, tapi detail yang tadi. Nah, kita masuk ke Cinye nih, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, Cinye. Nah, ini teman-teman sebenarnya waktu belajar terjadi Cinye, penyebarannya dan ekspresinya. Nah, makanya jadi ini terjadinya nih. Bagaimana? Penyebarannya bagaimana? Dan keluarnya apa sih yang keluarnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Makanya kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan piencengnya daripada Cinye-nya. Gitu, ya. Di sini teman-teman lihat. Saya tanya nih teman-teman ya, karena udah belajar teori dasar nih. Saya ingin tahu ya terjadinya Cinye itu bagaimana? Karena teori dasar diajarkan sebenarnya. Karena saya waktu ujian ini keluar diagram ini keluar gitu loh. Jadi saya nanya, terjadinya Cinye itu hampir sama dengan ini sebenarnya, darah dan Qi. Nah, saya nanya nih, jadi di sini nih teman-teman nih apa organ yang bersangkutan dengan terjadinya Cinye? Gitu. Itu yang terjadi. Setelah terjadi proses di sana, itu dia akan menjadi penyebarannya kemana aja. Bisa ke atas dan bisa ke bawah. Ya, ini yang teman-teman ini aja, saya langsung aja lah ya. Karena nanti lama saya mengulang. Jadi teman-teman ingat lagi. Ya, ingat lagi, terjadinya Cinye, dia berasal dari apa? Nah, suiku. Suiku ini apa? Dia makanan. Ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk itu berprosesnya apa? Ke lambung. Ya, masuk ke limpa. Masuk ke usus kecil.
ya kan? Dia masuk tuh, dia berproses di sana. Ya, di mana di lambung dia bergerak, dia menghasilkan cingci. Ya. Nah, dia menghasilkan cingci. Kalau di limpa, dia menghasilkan cinya. Ya, cinya menyebarkan cingcinya. Terus di mana di xiaochang apa usus kecil itu dia akan memisahkan antara yang bersih yang bisa dibawa ya dengan yang kotor. Jadi di xiaochang itu dia akan apa di usus kecil itu akan memisahkan yang dia harus diedarkan seluruh tubuh, yang itu dia terpisah. Ya, jadi kalau di itu di lambung tadi dia menghasilkan tuh ya cincinya, di limpa juga dia menginikan, dia memproses tuh. Nah, akhirnya dari semua ini ya prosesnya ini hampir sama dengan darah sebenarnya. Ada yang naik ke atas, ya. Ini yang apa yang kotor, yang ini bisa turun dia ke bawah, makanya bisa dia ke segala cara ke saluran gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia dari semua ini dia kembali nanti ke Sanxiao. Nah, kita lihat dulu ini penyebaran. Kalau ini dia berhenti, dia udah bisa ke pembuangan gitu ya. Nah, ini kalau ke atas, nah ini teman-teman lihat. Ya, ke atas dia akan berhubungan dengan apa? Dengan paru. Jadi dia akan itu tuh. Jadi sudah terbentuk dan akan disebarkan dia ke atas hubungan dengan paru. Karena yang mengatur air, fungsi daripada paru ada apa? Ada yang ingat nggak? Karena berhubungan dengan air. Paru-paru. Dia mengharmoniskan. Menyebarkan. Hah? Menyebarkan. Bukan, Pak. Fungsi paru-paru apa? Dia mengatur metabolisme air. Dia di sini. Tung tiao sui tao. Tung tiao. Dia mengharmoniskan sui tao jalur air itu. Nah, dibagi lagi nih dari paru-paru. Ini ada nih teman-teman, lihat. Fungsi paru apa? Bukan soal melembabkan, tapi dia fungsi dalam menyalurkan cinyenya. Ada satu, dia fungsi paru-paru itu ada suen, ya dia menyebarkan, dan su dia ke bawah. Nah, jadi dia di situ diatur lagi tuh. Nah, kalau dia suen dia menyebarkan kemana? Ke kulit, dan ke bulu ya istilah di ini. Dia menyebarkan ke sana. Yang akhirnya apa yang keluar sini itu? Sekresinya terjadinya. Ya, sekresi yang terjadi keringat. Terus uap kita kan kita kalau bernapas tuh ada uapnya. Nah, itu dia di sini. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau dia fungsi parunya dia menyebarkan ke atas tadi kan. Keluar. Ya, keluar. Nah, itu satu lagi dia ke bawah. Siangnya tadi. Ya kan, dia apa? Dia akan berhubungan dengan apa tuh? Ginjal. 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 Satu lagi pangkuang atau bladder. Nah, di sini di ginjal dia ada cihua. Jadi fungsi mentransportasinya tuh dia menyebarkan airnya itu di sana, ya. Dia menyebarkan ke seluruh tubuh. Ya, menyebarkan ke seluruh tubuh. Dan kemudian dia dari pangkuangnya bladdernya, dia ada setelah ada terjadi metabolisme di sana, dia akan terjadi pembuangan. Jadi dia proses akhirnya lah gitu. Ya, di sini. Akhirnya apa? Jadi urin dan juga bisa jadi feses gitu istilahnya. Nah, dia di situ. Dan semua itu dia apa? Di sini. Dia Sanxiao kan, dia menyebarnya ke Sanxiao kan. Nah, itu. Jadi ekspresinya itu tadi. Keringat, dia uap yang kita yang keluar, ya kita bernapas itu, kemudian jadi ini urin dan jadi bisa juga ada feses lah istilahnya. Nah, itu. Jadi ini teman-teman kena terjadi metabolisme air itu apa berhubungannya? Ini paru dan ginjal. Makanya teman-teman kalau odem itu biasanya ada paru tuh bagian atas, bagaimana terjadinya odem di paru. Terus di ginjal itu bagaimana terjadinya di ginjal. Ya kan, itu ada perbedaannya. Gitu. Karena ada dia di sini. Gitu ya. Itu makanya kenapa kita tahu dulu terjadinya cininya, penyebarannya bagaimana, dan sekresinya bagaimana. Gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya darah dan cinye itu sebenarnya satu sumbernya dari makanan. Kemudian dalam pembagiannya itu yang berkembang. Ya, kalau ini air dia di sini.
lambung, limpa dan lambung, limpa dan usus kecil. Tapi kalau qi dan darah itu bisa lain lagi. Ya, dia bukan ke paru dia, tapi bisa ke jantung, ke hati. Gitu kan, nanti dia baru menyebarkan. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya ada diagramnya sebenarnya teman-teman, dan itu harus tahu sebenarnya adalah kalau kita belajar TCM, karena itu kita ada diagram yang bisa ini. Karena kami waktu itu ujian keluar tuh, jadi dari makanan itu dia yang menghasilkan cairan bagaimana, yang menghasilkan darah bagaimana, qi bagaimana. Itu yang teman-teman bisa lihat ya. Ini yang qi aja yang cairan aja yang kita lihat. Ini, nah ini saya juga karena yang baru, saya bilang yang baru ya, karena yang lama itu langsung ke tan ya. Nah ini saya jadi belum sempat ini kan. Kita lihat dulu di sini terjadinya Cinye-nya kenapa terjadi nggak cukup? Pertama, sindrom Cinye nggak cukup ya. Di situ sindrom cairannya nggak cukup, Cinye-nya. Nah penyebabnya apa tuh? Gitu loh. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Penyebabnya apa? Tadi kita lihat dia limpa lambung. Ya, limpa lambungnya ini. Jadi apa? Penyebab yang pertama nih, prosesnya limpa lambung defisien lemah. Itu satu. Ya. Koven kita terlalu diet keras. Ya, ini dia bisa terjadi juga. Ya. Dia juga penyakit yang penyakit yang panjang di mana menyebabkan kita makan kita menjadi sedikit. Ya, nah itu bisa terjadi. Itu sebabnya bisa terjadi Cinye kita nggak cukup, sindrom yang nggak cukup tuh bisa terjadi ini. Pertama, limpa lambungnya defisien, lemah, terlalu diet yang berlebihan, koven jadi koven terlalu ini mengontrol makan dan minumnya. Itu situ. Jadi terlalu berlebihan. Jadi diet yang keras lah istilahnya. Kemudian Yinping Changqi. Jadi apa? Penyebab apa? Disebabkan penyakit yang panjang yang menyebabkan kita menyebabkan kita nafsu makannya semakin berkurang. Itu kita bisa terjadi. Ya, kemudian bisa yang kedua, selain ini, bisanya apa nih? Re Seng Sang Chin Hao Ye. Jadi apa? Panas yang berlebihan melukai Cinye-nya. Ini dia. Ya, ini sama. Sang Hao ini sebenarnya sama, cuman dia dibedakan. Gitu loh. Ya. Ada perbedaan yang tipis gitu ya. Kemudian Han ini ada keringat, muntah dan diare yang berlebihan. Ya, yang parah. Itu bisa menyebabkan juga terjadinya Cinye yang nggak cukup. Nah, ini kita lihat. Yang tadi yang pertama itu dia karena limpa lambung defisien lemah, diet yang berlebihan ya, yang ketat gitu ya, periode penyakit yang panjang menyebabkan makan sedikit, itu menyebabkan apa? Cinye-nya itu kuaseng. Jadi apa untuk sumber terbentuknya Cinye-nya itu menjadi kuifan. Ya, sumbernya itu menjadi berkurang. Nih. Itu dia satu. Terus kalau yang tadi panas yang berlebihan sehingga melukai Cinye, terus keringat yang berlebihan, muntah yang berlebihan dan diare yang berlebihan, yang parah, itu menyebabkan apa? Cinye-nya secara besar-besaran istilahnya terluka. Jadi keluar gitu ya, terluka. Nah, itu bisa menjadikan apa? Cinye-nya nggak cukup. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu sumbernya. Jadi, teman-teman bisa lihat. Jadi, ada tuh yang Cinye-nya nggak cukup tuh bagaimana. Ya. Nah, kita lihat nih gejalanya. Baru gejalanya nih. Nah, ke atas, Sang Purun Kau Yen. Jadi, ke atas dia tidak bisa melembabkan mulut dan tenggorokan. Makanya mulutnya menjadi kering. Terus tenggorokan itu menjadi kering. Bibirnya menjadi kering. Sampai dia pecah-pecah. Nah, itu kan keringan. Itu karena tadi. Kemudian dia apa? Dia di sini dikatakan kulitnya kering. Keringnya itu kau. Jadi apa? Benar-benar kering gitu loh. Bukan kering kayak biasa begini kita ini kering gitu ya. Enggak, tapi benar-benar kering. Ya, kau ini dia ini parah nih keringnya. Ya, kancau lagi dia. Jadi udah kering
apa dia di sana. Kenapa? Dia nggak bisa keluar nih, cairan itu nggak bisa keluar untuk apa? Melembabkan, memelihara apa? Permukaan gitu. Nah, dia jadi seperti itu. Nah, dia menjadinya buang air kecilnya sedikit, ya. Terus dia buang air besarnya menjadi keras. Kenapa? Siapu kuasa Sofian. Jadi apa? Dia tidak bisa turun ke bawah tuh cairannya tadi. Ya turun ke bawah, nggak menghasilkan buang air kecil. Dia apa? Juga tidak melembabkan usus besar. Nah dia di situ. Di sini juga karena cinnya apa? Cairannya kurang, ya, dan ada panas nih. Jadi karena cairan kurang disebabkan karena ada panas defisien di dalamnya yang meningkat. Jadi ada panas dalam, ya, panas dalam, tapi panas dalam defisien, sehingga terlihatlah dia lidahnya merah, sedikit cairan, nadinya halus dan cepat karena ada panasnya di sini. Nah, itu yang teman-teman pahami, dia sini ya nggak cukup, ya, sindrom cairan tubuh yang nggak cukup. Nah itu dia. Jadi sebabnya tadi ada limpa lambung yang lemah defisien, terlalu diet yang ekstrim, dan penyakit yang panjang gitu ya, sehingga makannya sedikit, dan juga panas yang tinggi di dalam tubuh menyebabkan terlukanya Cinye. Kemudian ada muntah yang berlebihan, keringatan yang berlebihan, diare yang berlebihan, itu juga bisa melukai Cinye-nya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, ya, itu satu yang pertama. Nah, yang kedua itu, nah ini yang akan terjadi odem. Ya, odem nih. Di sini dikatakan sindrom cairan tubuh yang terhenti dan terakumulasi. Ya, ini di sini. Ya, jadi cairan cairan air lah ya. Kalau di ini kan, atau kita cairan kita ini kan. Karena suye kalau teman-teman ini bisa ini, tapi ini cairan nih. Cairan yang tinggi, jadi dia apa? Terhenti dan terakumulasi. Terakumulasi. Akumulasi. Jadi sindrom cairan yang terhenti dan terakumulasi. Nah, dia ada dua. Nah, ini yang teman-teman lihat, ada dua nih, ya. Dan biasanya itu bisa karena apa nih, teman-teman? Karena patogen luar, ya. Patogen luar yang terjadi, bisa juga karena emosi, ya. Jadi itu bisa terjadi, bisa juga yang akan mempengaruhi apa, teman? Mengkari cangfu. Ya, jadi fungsi daripada cangfu, penyebarannya yang menyebarkan cairannya, jadi fungsi cangfu terganggu, menyebabkan penyebarannya tadi yang kita lihat, penyebarannya terganggu dan pengeluaran airnya juga terganggu. Nah itu dia bisa, jadi akan terjadi airnya terhenti di dalam, itu terhenti dan terkumpul. Nah ini bisa terjadi apa nih? Bisa pertama ada terjadi nanti bisa terbentuknya tanyin, bisa lembab, penyakit lembab tuh bisa, ya itu bisa. Nah tapi kita bisa lihat perubahannya banyak, ya. Jadi ada nanti suicung. Nah ini odem. Nah, odem itu teman-teman udah belajar kan, odem tuh ada apa sih, di IPD udah ada. Kalau yang reguler yang RPR, kalau reguler odem di dalam TCM tuh ada dua juga, ada yang sui. Jadi dia yang masuk ke dalam yang, ya, carian yang, ada juga yang yin. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, ya, itu bisa lihat. Jadi itu bisa terjadi. Jadi bisa terjadi apa yang suka terlihat dalam odem. Nah yang pertama ini yang sui, yang, ya, jadi dalam sui air yang, jadi yangnya dia masuk ke dalam kelompok yang, ya, di mana cairan tubuhnya itu yang terkumpul dan terhenti itu. Nah itu biasanya, nah itu dia terkumpul di dalam, ya. Nah terkumpul di dalam itu dia kebanyakan gitu ya. Kalau ini saya belum switchingnya, ini odemnya dulu. Odemnya itu kan apa? Airnya yang terkumpul di dalam terhenti, ya, dan dia keluar ke permukaan, ya, sehingga dia akan mempengaruhi apa? Mukanya bengkak, matanya bengkak, gitu ya. Odem itu kan begitu.
terus alat geraknya pun bengkak, tangan dan kakinya bengkak gitu kan. Itu yang teman-teman adik-adik reguler kita harus tahu gitu. Ya, jadi odem itu dia bengkak. Jadi hampir semuanya, atau dia dadanya aja terjadi, ada juga air yang terhenti gitu ya. Misalnya jadi paru-paru basah yang ada airnya, itu bisa dikatakan di situ. Ya, sehingga semua badannya akhirnya terjadi bengkak. Nah, itu bisa terjadi odemnya di situ. Ya, itu yang adik-adik bisa lihat. Ya, jadi bisa akhirnya seluruh tubuhnya terjadi bengkak. Ya, ini odem. Odem tuh jadi bisa karena apa? Air yang terhenti di dalam tubuh, ya, odem nih tadi. Air yang terhenti di dalam tubuh, ya. Dalam tubuh terhenti di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh, dan dia apa? Terhenti dan terakumulasi. Terus dia meluap ke permukaan. Jadi dia terendam di dalam karena sistem metabolismenya terganggu ya. Terhenti di permukaan, terhenti di dalam tubuh, dia naik ke permukaan, terjadinya odem. Di mana? Di muka, ya, di mata itu bisa terjadi. Dan bisa di mana? Alat gerak, kaki, tangan, itu bisa terjadi odemnya. Ya, bisa juga dia ada di dada atau di perut. Ya, itu ada terjadi air yang terhenti. Gitu. Nah, parahnya gitu ya, bisa sampai seluruh tubuhnya terjadi bengkak. Nah, itu yang kita lihat. Ya, itu yang disebut odem di dalam TCM. Ya, ini saya mengatakan sebegini, mungkin teman-teman yang RPL merasa kenapa itu disebut, tapi di sini ada anak reguler yang harus tahu. Ya, itu yang kita ini Kak. Ya, itu yang disebut odem. Jadi nanti teman-teman begitu IPD yang ada reguler tahu tuh apa dia ini. Ya. Dan kita lihat nanti ada dibedakan lagi odem. Ya, odem tuh dibedakan lagi. Gitu ya. Jadi ada reguler, ingat odem dibagi lagi. Yang pertama dia ada namanya, dia termasuk ke dalam kelompok yang. Makanya di sini dikatakan yang shui. Shui-nya air. Jadi dia odem kan di sini shui chung itu odem. Ya, shui chung itu bengkak. Shui ini air. Jadi bengkak air sebenarnya. Ya. Itu dia teman-teman ada reguler di situ. Ya, nah di sini ada pertama adalah yang shui. Jadi dia odem karena masuknya dalam kategori yang. Ya, nah ini yang adik-adik perlu tahu gitu loh ya. Ini perlu tahu, dan ini ya nah, ini masuknya dalam kategori ekses. Ya, ini ekses. Ini saya jelaskan ke adik-adik reguler ya. Kalau teman-teman RPL merasa kok dijelasin lagi, jadi jangan samakan karena di sini ada reguler. Jadi saya mohon maaf kalau teman-teman merasa bosan karena mungkin di IPD sudah dijelaskan, mungkin ya. Nah, itu di teman-teman lihat. Ini masuk ke ekses dia pertama. Jadi odem ada dua. Ada kita lihat satu yang masuk yang gimana itu adalah ekses. Gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi emang ada bedanya ekses dan defisien. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat kalau odem yang masuk yang ini kita lihat di sini nih. Ini penyebabnya kebanyakan adalah angin. Ya, angin. Patogen angin nih. Patogen nanti ada dua. Ya, ada dua. Jadi karena angin pertama. Nanti yang kedua adalah patogen lembab yang menyerang ke limpa. Tapi ntar kita pelan-pelan. Yang pertama adalah angin. Patogen angin yang menyerang. Tak, gitu. Ya, menyerang ke dalam gitu ya. Nah, itu dia bisa sehingga menyebabkan terjadinya odem. Ya, nah di sini kita lihat ya. Patogen angin yang menyerang di sini menyebabkan apa nih? Dia menyerang paru-paru, karena sebenarnya kalau PP luar kan dia lebih ke paru-paru. Nah, di sini paru-paru apa yang Wei-nya, Wei Qi nih, ya. Wei Qi-nya terserang. Ya,
paru bagian Weiqi-nya yang terserang. Itu satu. Juga sehingga apa nih? Menyerang angin patogen ini menyerang tadi fungsi dari paru daripada Xuanqiang-nya ya, menyebar dan turunnya itu menjadi terganggu. Dimana tadi teman-teman waktu lihat dia fungsinya di di paru-paru kan ada yang menyebar dan yang turun ya. Nah, ini dia lihat, dia terganggu. Nah, dia fungsinya apa lagi di sini? Fungsi untuk mengharmoniskan dari paru-paru ya, mengharmoniskan itu kehilangan nih. Nah, di situ. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi dari dia permukaan Weiqi-nya dia terserang patogen itu ya, menyebabkan terus dia menyebabkan fungsi daripada paru-paru menyebar dan turunnya menjadi terganggu. Tungtiao, di mana tadi saya bilang dia bisa menyebarkan mengharmoniskan fungsi air di sini ya, fungsi airnya. Nah, di sini makanya terjadi apa nih kalau ini terganggu? Akan terjadi apa? Fengxie Shuichu. Jadi apa? Angin itu menyebabkan airnya stuck. Gitu ya. Angin dan air juga menjadi saling berhubungan ya. Nah, kemudian akan melimpah ke dia karena dia fungsinya tadi ini dia akan melimpah. Melimpah ke apa? Melimpah ke permukaan. Ya, makanya dia ada ini namanya feng shui. Jadi kalau itu karena patogen air yang mengganggu metabolisme air di dalam patogen angin yang mengganggu metabolisme air, dia fungsi paru-paru yang menselaraskan ya, mengharmoniskan air tadi terganggu gitu ya, sehingga apa? Angin dan air itu bersatu. Jadi terjadilah suatu sindrom. Ya, disebutnya feng shui xiangpo. Jadi saling bersamaan gitu loh. Ya, nah apa yang akan terjadi kalau yang gini, yang shui ini, apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi kalau yang shui itu karena dia dari paru-paru, ya. Dia akan dilihat, dikarenakan di sini akan terjadi nih mata, kelopaknya, kepala, muka itu duluan bengkak. Karena apa? Ini kan dia di sini kita ini mata, muka, kepala, mata, kelopak mata gitu ya, kelopak mata, kepala dan muka itu duluan Xianzhou. Dia duluan bengkaknya. Karena apa? Di sini kita jelaskan. Angin dia adalah patogen yang. Nih, patogen yang. Ini kan teman-teman ini tulisannya yang. Ya, patogen yang angin dia menyerangnya apa duluan? Menyerangnya atas. Sang Xianzhou. Jadi dia menyerang atas duluan. Makanya dia bisa kelopak matanya duluan, kepalanya, mukanya itu terjadi bengkak duluan. Nah, di situ. Ya. Kedua, sang xiao pushen. Jadi apa? Sang xiao-nya tidak bisa menyebarkan sehingga apa? Dia fungsi menyebarnya sang xiao itu di mana adalah paru-paru, fungsi menyebarkannya tidak bisa bergerak dengan baik sehingga cihua dapat fungsi transportasinya itu menjadi tidak terkendali. Sehingga apa nih? Dia turun kan dia harusnya ada yang turun, ada yang naik. Nah, dia di sini buang air kecilnya, urinnya menjadi sedikit dan menjadi sedikit. Tuan Shao ini dia sedikit. Nah, dia di situ. Ya, itu yang teman-teman lihat. Yang kedua, dia akan piao cheng. Nah, akan terlihat sindrom piaunya. Nah, ini yang teman-teman lihat. Jadi dia odem, ada sindrom piau. Nah, teman-teman harus tahu nih, ini bisa dikasih pakai apa? Pakai mahuang kan? Nah, ini dia ada dua nih, sindrom piau. Karena yang dilihat kan angin nih dari luar kan. Ini kita lihat sindrom piau. Apa sindrom piau? Ada dua kan sindrom piau. Dia condong ke dingin, han ya, han dingin. Dia condong kemana nih? Ke panas. Nah, itu yang terlihat. Makanya teman-teman harus tahu nih, sindrom piau itu apa sih yang terlihat. Makanya kalau dia dingin, dia ada takut dingin, ada demamnya. Ya, dan tidak berkeringat. Selaput lidahnya putih tipis, nadinya pucin. Nah, itu teman-teman lihat. Kalau dia sindrom piau dia dingin. Tapi dia kalau panas akan dibarengi. Ya, dia ada nih seperti ini. Takut panas ya, dia juga akan dibarengi takut panas. Di sini ada tenggorokannya ya, tenggorokannya bengkak.
dan sakit. Lidahnya merah, nadinya fuso. Nah, itu jadi teman-teman lihat tuh. Jadi adik-adik reguler, sekali lagi saya nggak menghitung adik-adik yang apa? Yang RPL mungkin sudah tahu saya anggap, tapi adik-adik yang reguler harus ingat di sini. Sindrom Piau ini. Jadi ada odem yang dibarengi dengan sindrom Piau itu ada dia karena patogen angin. Ya, itu yang teman bisa lihat. Ya, pincinya dan ininya seperti ini. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama yang sui-nya, yang tergolong ekses, ya, ya, ini dia karena angin. Tapi ada dua, satu kata angin, satu karena apa? Lembab. Nah, patogen lembab yang kunpi, jadi dia menyerang langsung ke limpanya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini bisa lihat kalau dia begini. Tadi kan yang ada dua patogen angin. Tadi dibarengi, ingat tapi dibarengi dengan sindrom Piau. Ya, itu teman-teman lihat di mana gejalanya, bengkaknya dimulai dari kelopak mata, terus dari kepala, muka dia bengkak. Ya, dan buang air kecilnya menjadi sedikit. Itu yang gejalanya ditambah gejala sindrom Piau. Jadi kembali lagi diingat sindrom Piau. Kalau ini defisit apa? Yang kedua dia selain angin, tadi yang pertama kan angin ya. Angin, yang kedua adalah patogen lembab. Ya, lembab. Yang apa? Menyerang ke limpa. Ya, ini limpa. Patogen ini lembab. Nah, itu apa yang terjadi kalau terjadi? Nah, karena limpa ya. Lembabnya itu menyerang ke sana menyebabkan apa? Karena teman-teman tahu limpa nggak suka lembab. Ya, jadi dia kenapa? Limpanya nggak suka lembab, akhirnya apa? Sifat cifu. Jadi apa? Dia karena lembabnya terlalu banyak lembab menyerang limpa, ya di mana fungsi limpanya akhirnya terganggu menyebabkan apa? Airnya naik ke permukaan, ke kulit, ya ke permukaan. Nah, ini kalau ini lihat apa? Johnson, ini seluruh tubuhnya. Shui Chung. Jadi seluruh tubuhnya dia langsung bengkak. Dibarengi dengan apa nih? Tapi prosesnya lambat gitu loh. Ya, lai ini bukan jia. Lainya jadi prosesnya xiaohuan. Jadi prosesnya lambat. Jadi nggak langsung prak gitu semua. Itu satu. Kemudian shui-nya kunpi dia menyerang limpa lagi. Nah, tapi dia apa? Ini dia menekan nih. Ya, menekan ke alat gerak. Karena kita tahu limpa kan juga alat gerak. Nah, lembabnya dia menekan ke arah gerak. Sehingga apa? Terlihat nih alat geraknya terasa berat. Ya, dan selalu ingin meringkuk dia jadinya. Nah, ini. Kemudian karena tadi Ci-nya terserang gitu ya. Limpa terserang menyebabkan dia pangkuangnya, Cihuanya jadi Ci-nya terserang tadi dia akan berpengaruh pada pangkuangnya juga, bladdernya. Fungsi transportasinya menjadi terganggu. Sehingga apa nih? Buang air kecilnya sedikit ya di sini. Tuh. Ya, tadi ini bedanya di sini. Seluruh tubuh dan prosesnya lambat. Ya. Kemudian Yun Chung Chiao. Jadi lembabnya terkukung, terhambat di Chung Chiao. Ya, lembabnya nih Yun. Tidak bisa. Ya, dia punang. Fuso suiku. Jadi apa? Tidak bisa memproses. Jadi fuso ini kayak dia memproses, dia harusnya diproses gitu ya, menjadi pembusukan dan segala macamnya, diproses lah jadi kayak fermentasi dan membuat matang yang akhirnya bisa menjadikan darah dan cairan. Nah, ini dia nggak bisa nih membuat makanan itu terproses dengan baik. Sehingga apa? Dia karena dia lembabnya terkukung di ciao tengah tadi membuat dia fungsi untuk proses daripada makanannya terganggu. Jadi apa nih? Jadi jadi ulu hatinya terasa penuh dan dia nggak langsung makan natai. Itu dia di situ. Itu dia.
Nah, terus dia patogen lembabnya meningkat di dalam, ya, neiseng, dia meningkat sehingga menjadi apa? Selaput lidahnya, ini putih dan berminyak, nadinya cenmai. Jadi nadinya dalam, menjadi nadinya dalam. Nah, itu dia di sini. Karena di sini lembab panasnya, ya, karena bukan lembab, lembabnya stuck terlalu lama, gitu ya, lembabnya stuck terlalu lama. Di sini kan huare. Jadi apa? Dia stucknya terlalu lama sehingga dia apa? Akhirnya lembab itu karena dia stuck akhirnya menyebabkan mengeluarkan apa? Menghasilkan panas. Makanya karena lembabnya menghasilkan panas, buang air kecilnya menjadi kuning dan sedikit lidahnya merah, selapunya kuning dan berminyak. Dia bisa seperti itu. Ini kalau dia terlalu lama. Kalau ini dia meningkat nih lembabnya. Nadinya menjadi so. Nah, itu dia. Jadi itu bedanya. Jadi yang shui ada dua, patogen angin dan patogen lembab yang langsung menyerang ke limpa. Nah, itu bedanya. Kalau ini dimulai daripada apa? Daripada kelopak mata, kepala dan muka, ya. Kalau ini langsung ke seluruh tubuh, tapi prosesnya lambat. Nah, itu yang teman-teman bisa. Jadi adik-adik reguler itu. Jadi jangan takut nanti begitu nanti IPD ada Shui Chung, udah tahu itu yang Shui. Ya. Kalau ada yang teman-teman RPL pasti udah tahu. Ya kan? Di IPD udah belajar ini kan dan ada ininya. Ya enggak? Halo? Itu yang teman-teman lihat. Ya, itu yang Shui. Ya, itu yang Shui. Jadi itu yang apa? Yang eksesnya. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu yang teman-teman lihat. Mungkin ada yang teman-teman RPL bosan, nggak apa-apa. Di sini karena saya menginikan yang reguler. Jadi reguler begitu nanti ada masuk ke dalam penyakit IPD, dia udah tahu. Karena di IPD belum tentu sedetil ini dikeluarkannya. Ya, ya, itu yang di sini. Di sini sampai sini ada yang ditanyakan? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Eh, saya punya pasien, Bu, usia 82 tahun. Di scan itu ginjal bagus, paru-paru bagus, jantung bagus. Nah, cuma kok kakinya setelah diterapi dengan ramuan apa gitu, yang seperti koyo atau apa gitu, yang dari apa dari adat lah, adat-adat di daerah luar Jawa itu. Nah, itu kok kakinya semakin bengkak, betisnya itu, Bu. Apakah itu bengkaknya itu ada cairan atau karena angin atau ada apa, Bu? Berkaitan dengan yang Ibu ajarkan malam ini sangat bagus sekali nih, Bu. Saya Terima kasih, Bu. tanya ini, Pak. Obatnya apa dulu, Pak? Karena saya tanya obatnya dulu, Pak. Karena kan scan semua bagus. Tapi obatnya kandungannya apa? Dan bagaimana cara menggunakannya? Dia rempah-rempah, Bu, rempah-rempah kemudian ditempel terus di plester gitu loh, Bu. Nah, selama selama pada waktu dia nempel itu sampai dia datang lagi ke penterapis itu gitu loh. Jadi berhari-hari baru dibuka. Nah, semakin parah gitu loh, Bu. Kok bisa semakin parah, kok semakin bengkak kakinya. Saya kan khawatir ginjal, tapi katanya ginjalnya bagus, Bu. Nah, itu Nah, itu gimana, Bu? bisa Ya, kita lihat. apa termasuk edema apa udem itu, Bu ya? Nah, itu saya nggak bisa mengatakan seperti itu ya, Pak. Bisa jadi, ya kan, Pak. Apa namanya? Apa namanya? Kita belum semua odemnya ya, Pak ya. Bisa jadi kita nggak tahu tuh rempah-rempahnya apa, gitu loh. Dan waktu dia dikasih itu apa sebabnya? Penyakitnya apa? Gitu loh, Pak. Karena saya kan cuma sepotong ya, Pak. Jadi saya nggak bisa mengatakan dia odemnya karena itu. Tapi bisa kita lihat dari obatnya apa yang digunakan dan kenapa dulu dia digunakan obat itu. Gitu loh, Pak. Kalau jelas, Bapak jelas, ya atur aja bisa kita telaah. Iya, jadi dikasih itu, Bu, di pinggul itu karena dia merasa saraf kejepit, Bu, awalnya. Nah, di pinggul, seperti sciatica gitu loh, Bu, kalau di Hmm. apa kedokteran barat kan. Hmm. Nah, kemudian ditempel ramuan itu, Bu, rempah-rempah itu di pinggulnya itu.
kok bisa semakin bengkak gitu betisnya itu gitu. Jadi dia ragu apa ini nggak cocok atau gimana gitu. Katanya pengobatannya ya seperti itulah, Bu. Untuk semua penyakit seperti itu, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Tuh Pak, saya nggak bisa jadi kan Pak, kita nggak tahu nih. Dia benar-benar apa ada saraf kejepit atau enggak? Karena siatika belum tentu dia ada saraf kejepit kan, gitu loh, ya kan? Nah, terus kita ramuannya apa yang ada di sana? Itu yang kita tahu dulu. Karena dia ditempel begitu lama, ya kan? Nah, ditempel Betul, Bu. lama, ramuan di dalam tuh apa? Dan dia itu bisa mempengaruhi kalau dia terlalu lama, dia masukkan ke dalam, Pak. Kita nggak tahu apa isinya. Walaupun rempah-rempah kan banyak, ya kan? Itu akan mempengaruhi di situ, gitu loh. Jadi itu bisa. Jadi saya nggak bisa mengatakan itu bagaimana karena saya nggak lihat, ya. Itu bisa kita telah bisa Pak kalau emang terlihat ya, gitu loh. Iya, Bu. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi saya nggak berani bilang itu kan apa ya Pak ya, gitu loh. Gitu. Iya, Bu. Baik, makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Ini yang ada di chat batuk darah, mimisan, muntah darah, beak berdarah, badan ini termasuk yang kata gini ya Bu. Bisa berarti kemungkinan bisa Pak. Kemungkinan dia ada apa? Sindrom panas tuh ada. Bisa di sana. Tapi dilihat sindrom panas itu kan dia panas tapi ada gejala panasnya di sana. Ya. Nah, apa? Kita perlu Pak. Karena apa dalam pengobatannya? Kan kita lihat kalau dia tadi yang itu kan dia dimulainya dia dari itu tadi dari atas dulu. Kita bisa lihat dan nanti kita bisa sinkron tuh dengan yang konvensional sebenarnya gitu loh. Ya, tapi yang yin kita kan belum ya. Gitu loh. Itu bisa. Ya. Itu bisa kita lihat di situ. Kita perlu membedakannya karena apa? Untuk obatnya pun kita lihat. Kalau kita udah yin, itu kan dia udah masuk defisien. Kalau kita kasih obatnya yang untuk ekses, dia itu obatnya kuat tuh. Oh, obatnya mensedasi. Apa nggak jadi bahaya? Bener nggak? Gitu loh. Itu harus kita berikan apa? Untuk terapinya, Pak. Untuk apa yang harus kita berikan? Pengobatannya, metodenya, prinsip terapinya yang akan kita kan. Itu kalau kita di situ. Jadi makanya kita perlu tahu. Ya, membedakan itu seperti itu. Ya. Oke. Ada yang lain? Tuh, jadi kita ini ada reguler itu tadi. Jadi itu harus ada ini kan karena nanti ada di IPD. Ya, IPD. IPD itu ada. Tapi kan nggak sejelas itu karena di IPD nanti akan langsung penyebabnya ini gitu loh. Nggak ada lagi dia kenapa dia terjadinya. Gitu. Ya. Jadi jangan ini. Kalau yang RPL-an mungkin dia udah belajar IPD-nya udah belajar dan mungkin diterangkan seperti itu waktu belajar IPD-nya. Jadi mungkin agak bosan, tapi ya saya enggak. Saya di sini juga harus adil dengan adik-adik yang reguler, ya. Ada lagi. Nah, sekali lagi kita lihat, jadi teman-teman kita harus tahu gejala utamanya. Jadi teman-teman begitu ada pasien kita tahu nih gejala utamanya apa. Jadi jangan sampai nanti apa gejala aja semua disebutin, nggak tahu itu apa intinya. Nah itu yang parah, ya. Nanti begitu ujian lebih parah jadinya. Tapi ini semua bukan kita nggak hanya demi ujian, tapi untuk demi kita di dalam terapinya. Gitu. Ya, tapi ini waktunya menjadi lebih singkat, lebih apa panjang ya. Tapi itu harus tahu karena itu dasar yang akhirnya ke atas kan. Kalau ini nggak tahu ke atasnya jadi apa? Kita cuma hanya sekilas, gitu. Itu sebenarnya, ya. Ada yang diinikan lagi, ya. Tuh dia seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kenapa saya detil begini? Karena nanti untuk ke IPD-nya, untuk bukan ke IPD aja. Nanti karena ini diagnosa ya teman-teman, jadi harus kuat gitu loh, harus kuat. Jadi untuk apa? Untuk nanti teman-teman ke penyakitnya kan udah masuk penyakit tuh, penyakit dalam, penyakit luar, penyakit kelanitan, penyakit anak ya. Itu kan semua harus ini dan juga nanti ke akupunktur itu kan udah masuk penyakitnya juga. Jadi kalau diagnosanya nggak kuat, begitu mau terapi, nah itu kan teman-teman jadi bingung sebenarnya. Ya, gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa ini bosan ya nggak apa-apa ditinggalin gitu loh. Ya, nggak cuma dipasang zoom-nya nggak masalah. Tapi jangan sampai nanti begitu
ukom dan segala macam, teman-teman kok kita belum diajarin, kok kita nggak tahu. Akhirnya itu jangan salahkan gitu loh. Ya, jangan salahkan institusi pendidik aja, jangan salahkan pembelajarannya. Ya, seperti itu. Karena sekali lagi kita berbeda dengan misalnya ada yang seperti kita tapi kita berbeda, kita lebih rinci. Ya, itu yang saya inginkan. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa. Tinggal sedikit lagi ya, tinggal odem yang yin shin, nanti dengan tanyin itu di penyebab penyakit udah ada, jadi nanti kita tinggal lihat apa penyebabnya, bagaimana terjadi ininya ya, gejala-gejala yang lihat sebabnya apa itu nanti kita lihat juga. Nanti kita lihat yang tanyin, karena tanyin itu nanti ada tan sendiri ya, sindrom tan, ada sindrom yin sendiri, di mana teman-teman nanti lihat tuh kalau tan itu dia lebih banyak di mana, nanti yin itu lebih banyak di mana, itu yang teman-teman perlu lihat. Karena apa, nanti untuk sekali lagi untuk terapinya, prinsip pengobatannya bagaimana, untuk terapi yang herbal metode yang akan digunakan apa, itu yang akan teman-teman bisa lihat ya, itu bisa lihat, jadi bisa diperhatikan ya. Oke, kalau nggak ada, selamat malam, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Selamat Agnes. malam ya. Selalu Bu. Mungkin live. Terima Bye. kasih.